Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 240. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas pulau terpencil ini yang telah dipenuhi bekas kehancuran akibat pertempuran, Soyen dan juga Long Yi sama-sama menyadari satu hal, musuh di hadapan mereka bukanlah lawan biasa. Ternyata Pak Tua berjubah emas ini memiliki kekuatan jiwa di tingkat awal. Dari tahap Yi, membuat teknik langit yang dingin milik Soyen tak lagi bisa memberikan efek yang mutlak. Belum lagi energi aneh dari tombak emasnya yang mampu menghambat aliran Doki di dalam tubuh Soyen dan juga Long Yi. Dan yang paling merepotkan adalah boneka milik Pak Tua berjubah emas ini yang berada di tahap puncak bintang 6 Dodi, dan itu terus melindungi dirinya. Bagaimana cara mengalahkan lawan seperti ini? Tepat ketika Soyen sedang berpikir keras, Long Yi mengirimkan pesan suara melalui kekuatan jiwanya. Ayah, lihatlah lengan dari boneka itu. Tatapan mata Soyen segera tertuju pada kedua lengan dari boneka yang telah melindungi Pak Tua berjubah emas. Di bawah pantulan dari sinar matahari terlihat sebuah retakan halus yang hampir tak kasat mata dan juga bekas hangus berwarna hitam menghiasi permukaannya. Mata Soyen pun langsung berbinar. Api surgawi ternyata efektif. Bahan pembuat dari boneka ini pasti bersifat yin dan juga dingin. Itulah sebabnya ia bisa ditekan oleh api surgawi. Long Yi tersenyum penuh semangat. Jika begitu, hancurkan bonekanya dulu dan Pak Tua berjubah emas ini akan kehilangan taringnya. Tanpa ragu lagi, Soyen segera menyusun sebuah strategi. Kau untuk sementara tahan Pak Tua berjubah emas ini, sementara aku akan menghancurkan bonekanya. Long Yi menganggukkan kepalanya dengan mantap. Detik berikutnya Soyen berubah menjadi seperti meteor api yang melesat menuju boneka tersebut. Namun Pak Tua berjubah emas segera bergerak. Tepat sebelum dia membantu bonekanya, Long Yi telah muncul di hadapan dari orang tua ini lalu berkata, lawanmu adalah aku. Tombak petir milik Long Yi telah langsung ditusukkan pada Pak Tua berjubah emas, membuat orang tua itu hanya bisa mendengus dingin. Kau sendiri yang cari kematian. Pertarungan pun kembali meledak. Long Yi sengaja mundur, membuat lawannya kesal. Kemana keberanianmu pergi? Mari hadapi aku secara jantan, teriak Pak Tua berjubah emas itu. Sementara Long Yi terus mengejeknya sambil tertawa. Aku hanya memancingmu untuk menjauh saja. Mata dari Pak Tua berjubah emas tiba-tiba saja menyipit. 8 bayangan dirinya pun muncul. Teknik tingkat menengah dari tahap C, yaitu pembelahan bayangan 8 lapis, telah digunakan oleh orang tua ini, yang kemudian 9 tombak emas kini langsung mengelilingi Long Yi dari berbagai arah. Pusaran angin juga telah terbentuk. Hal itu menyatu menjadi pusaran raksasa yang perlahan mempersempit ruang pergerakan dari Long Yi. Keringat dingin pun mulai membasahi telapak tangan Long Yi. Jika sampai energi aneh dari tombak emas ini masuk ke dalam tubuhnya, maka sekali lagi sirkulasi Doki dari seorang Long Yi akan lumpuh. Namun di saat yang paling kritis itu, mata Long Yi bersinar dengan cahaya emas yang terang. Ternyata sesederhana ini. Dia kemudian memutar tombak petir miliknya. Energi petir emas pun berkumpul membentuk sebuah pusaran petir raksasa seperti lonceng yang terbalik. Cahaya menyilaukan telah menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kemudian pusaran petir kini telah melawan pusaran angin. Benturan dahsyat pun mengguncang seluruh ruang yang ada di sekitarnya. Namun pusaran petir milik Long Yi tetap bertahan. Pak Tua berjubah emas itu menjadi sangat terkejut. Di ambang hidup dan mati, Long Yi justru memahami teknik baru. Sementara itu Soyen masih bertarung melawan boneka dari Pak Tua berjubah emas ini. Serangan demi serangan pun dilancarkan. Api surgawi dari pedang kuno miliknya pun terus menghantam boneka ini tanpa henti. Namun boneka yang berwarna hitam itu masih tetap bertahan, dan pertahanannya sungguh luar biasa. Tapi Soyen mulai menyadari suatu hal. Setiap kali bertahan, boneka itu selalu menggunakan kedua lengannya. Mata Soyen pun menyipit. Jadi hanya lenganmu yang benar-benar istimewa. Senyuman muncul di wajah Soyen. Tidak mungkin seluruh tubuhmu dibuat dari bahan yang langka seperti lenganmu. Api ungu kemerahan mulai berkobar semakin hebat. 4 api surgawi yang telah menyatu menjadi satu kesatuan
memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya. Namun sebelum bertindak, Xiaoyan mengayunkan pedang kuno api surgawi. Teknik pengembara, pengubah 3 pedang. Lautan api surgawi menyebar, memisahkan area menjadi 2. Segala sesuatu di balik kobaran api menjadi samar. Kekuatan jiwa juga telah menyelimuti seluruh area ini, menyembunyikan semua yang akan terjadi selanjutnya. Di balik lautan api itu, sebuah rencana baru mulai dijalankan oleh Xiaoyan, dan Pak Tua berjubah emas sama sekali tidak menyadari hal ini, bahwa momen kelelahannya telah semakin dekat. Di atas pulau terpencil yang dipenuhi kobaran api dan juga reruntuhan akibat pertempuran, Pak Tua berjubah emas mulai menyadari sesuatu. Hubungan dirinya dengan boneka miliknya semakin melemah. Bahkan dari sudut matanya dia tak lagi bisa dengan jelas melihat pertarungan antara Xiaoyan melawan bonekanya itu. Namun ia tak memiliki waktu untuk memikirkan tentang hal ini. Di hadapannya, Long Yi terus memberikan tekanan tanpa memberikan sebuah celah. Jika sampai dia lengah sedikit saja, maka serangan balik mematikan bisa datang menimpa dirinya. Sementara itu di balik lautan api surgawi, Xiaoyan tersenyum tipis saat kau menyadarinya. Semua sudah terlambat. Tubuh Xiaoyan bergerak seperti angin. Boneka yang ada di hadapannya terus mengayunkan tinju dengan cara yang brutal. Namun semua serangan itu hanya mengenai bayangan api milik Xiaoyan. Dan detik berikutnya, api ungu kemerahan mulai menyelimuti seluruh tubuh dari boneka ini. Retakan-retakan halus yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini telah mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Raungan marah mengguncang pulau ini. Boneka itu mengamuk. Tinju-tinjunya menghancurkan tanah, menerbangkan pasir dan juga bebatuan. Namun semuanya sia-sia. Melihat saat yang tepat telah tiba, Xiaoyan mengangkat tangannya. Xiaoyi! Cahaya merah keemasan pun muncul. Sesosok makhluk kecil mungil kini melompat keluar dengan penuh semangat. Yiwa! Yiwa! Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, Xiaoyi pun mulai melemparkan api-api teratai kecil satu demi satu, bagaikan kembang api yang meledak di langit malam. Ledakan demi ledakan menghantam tubuh dari boneka ini, dan kemudian kekuatan api surgawi meresap melalui retakan yang semakin melebar. Tubuh dari boneka itu yang tadinya hitam berubah menjadi warna merah membara. Langkah kakinya mulai goyah seperti seorang yang telah kehilangan keseimbangan. Wajah dari pria tua berjubah emas akhirnya berubah drastis. Dia mencoba memanggil bonekanya kembali, namun tidak ada respon. Boneka itu sudah berada di ambang kehancuran. Tanpa memedulikan Long Yi lagi, dia berusaha menyelamatkan boneka miliknya, namun Long Yi menghadangnya kembali. Sudah kubilang, lawanmu adalah aku. Pusaran petir menghancurkan sisa teknik sungai pusaran angin milik Pak Tua berjubah emas ini. Long Yi kembali berubah menjadi sinar cahaya emas, memaksa Pak Tua berjubah emas tetap terjebak dengan dirinya. Sementara itu serangan Xiaoyi terus berlanjut. Api teratai menghujani seluruh boneka ini hingga akhirnya brak, tubuh dari boneka itu pun meledak berkeping-keping. Potongan logam-logam yang sudah berwarna merah membara berterbangan ke berbagai arah dan menandakan bahwa boneka ini benar-benar hancur total. Melihat partner yang telah menemani dirinya selama bertahun-tahun musnah di depan mata, hati dari Pak Tua berjubah emas dipenuhi keputusasaan. Tanpa adanya boneka itu lagi dan menghadapi Xiaoyan bersama dengan Long Yi ditambah dengan Xiaoyi secara bersamaan, tak lagi melihat harapan untuk bisa menang. Dalam sekejap dia mengambil sebuah keputusan untuk melarikan diri dari dalam tempat ini. Tubuhnya melesat dengan cepat ke udara. Kecepatannya pun sangat luar biasa. Xiaoyan ketika melihat hal ini hanya bisa berkata, "Jangan harap kau bisa kabur dariku." Xiaoyan pun bergabung dengan angin, melakukan pengejaran pada Pak Tua itu, dan kemudian pedang kuno api surgawi menghantam ke arah kaki dari Pak Tua ini. Namun Pak Tua berjubah emas memanfaatkan ledakan energi untuk mempercepat pelariannya. Serangan Xiaoyan meleset. Tepat pada saat itu tombak petir milik Long Yi langsung melesat dari arah belakang. Pak Tua berjubah emas terpaksa menghindar, dan jeda yang singkat tersebut cukup bagi Xiaoyan dan juga Xiaoyi untuk kembali mendekat. Api teratai kemudian dilemparkan untuk menutup seluruh jalur pelarian. Dengan wajah yang sangat muram, Pak Tua berjubah emas pun berbalik. Tombak emas miliknya menciptakan 10 bayangan sekaligus. Pusaran energi
aneh memenuhi ruang yang ada di hadapannya. Namun kali ini Xiaoyan telah memahami cara menghadapinya. Seperti yang dilakukan oleh Long Yi sebelumnya, Xiaoyan memutar pedang kuno api surgawi dan kemudian api surgawi membentuk sebuah pusaran ungu kemerahan, menghancurkan seluruh pusaran angin dari Pak Tua berjubah emas ini. Namun Pak Tua berjubah emas kembali menunjukkan kelicikannya. Dia tiba-tiba melesat lurus ke arah langit. Sialan, Xiaoyan pun segera melakukan pengejaran kembali. Long Yi menyusul dari belakang. Menyadari bahwa mengejar secara langsung tidak akan berhasil, Xiaoyan menghentikan langkahnya. Dia kemudian mengangkat pedang kuno api surgawi tinggi-tinggi. Kekuatan pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Kali ini bukan kekuatan yang diutamakan, melainkan jumlah. Ratusan bayangan dari pedang telah memenuhi langit. Long Yi juga telah melepaskan hujan serangan tombak petir emas. Langit di atas pulau terpencil berubah menjadi perangkap maut. Dan Pak Tua berjubah emas akhirnya menyadari bahwa tak ada lagi jalan untuk bisa melarikan diri. Ledakan yang dahsyat di langit dari pulau terpencil perlahan mereda. Namun pertempuran belum benar-benar berakhir. Pak Tua berjubah emas masih bertahan hidup. Tubuhnya bergerak dengan lincah, menyelinap di antara hujan, bayangan, dan juga kekuatan pedang serta tombak petir yang telah memenuhi seluruh langit itu. Gerakannya benar-benar misterius, seolah mengetahui dengan tepat di mana celah-celah terkecil berada. Mata Xiaoyan pun berkedut. Teknik gerakan tahap C. Bahkan Long Yi pun menghentakkan kaki dengan perasaan kesal. Namun seseorang tampak sangat marah. Yiwa, Yiwa. Xiao Yi melambaikan kedua tangan mungilnya dengan cepat dan kemudian puluhan, ratusan api teratai bermunculan tanpa henti, tanpa perlu waktu persiapan, tanpa takut kehabisan energi. Kekuatan dari Xiao Yi yang sebenarnya akhirnya diperlihatkan. Jika sebelumnya bayangan pedang milik Xiaoyan juga tombak milik Long Yi hanya seperti sebuah jaring, maka api teratai milik Xiao Yi telah mengubahnya menjadi sangkar maut yang telah menutupi seluruh langit. Dan itu baru permulaan. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, bayangan pedang dan juga bayangan tombak serta api teratai. Ketiga kekuatan itu meledak bersama-sama. Api surgawi membumbung tinggi, petir mengamuk, doki berputar liar. Sebuah bola api raksasa muncul di langit. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu besar hingga memaksa Xiaoyan dan juga Long Yi serta Xiao Yi mundur ratusan meter. Ketiganya pun tertegun. Bahkan mereka tak pernah menyangka bahwa serangan spontan itu menghasilkan kekuatan sebesar ini. Perlahan kobaran api mulai mereda, asap hitam menghilang, sosok tubuh masih berdiri di udara. Dia telah gosong, baju berwarna emasnya telah hancur, asap berwarna putih juga mengepul dari tubuh Pak Tua ini yang terkena serangan meteor api raksasa. Cairan merah yang nampak kering juga terus mengalir dari tubuhnya. Long Yi menatap tak percaya. Orang tua itu sebenarnya masih hidup. Xiaoyan menganggukkan kepalanya pelan. Iya, tapi keadaannya tidak berbeda dengan orang yang telah mati. Long Yi menggenggam tombak emasnya. Kalau begitu biarkan aku yang mengakhirinya. Namun Xiaoyan menghentikan langkah Long Yi. Dia adalah musuh, tapi dia juga seorang pejuang yang terhormat. Kemampuan bertarungnya luar biasa. Tanpa bantuan Xiao Yi, aku rasa kita tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Dengan tatapan mata penuh penghormatan, Xiaoyan menoleh Xiao Yi. Antarkan dia pergi. Xiao Yi menimpali. Yiwa! Api teratai kecil kemudian melesat keluar, mengelilingi tubuh hangus dari Pak Tua berjubah emas itu. Sesaat kemudian, pung! Api surgawi menelan segalanya. Tak ada yang tersisa. Xiaoyan terdiam memandangi langit. Long Yi bertanya dengan bingung. Ayah, kau sedang memikirkan apa? Xiaoyan tersenyum tipis. Aku baru sadar. Setelah mencapai kekuatan bintang 6 Dodi, melawan musuh di atas tingkat kita menjadi jauh lebih sulit daripada biasanya. Dan kita harus lebih berhati-hati untuk lain kali. Long Yi menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lalu bagaimanakah dengan wanita bernama Woli atau memiliki sebutan rubah api itu? Haruskah kita juga melenyapkan dia? Xiaoyan terdiam sejenak. Sebenarnya aku tak ingin melenyapkan dia. Long Yi nampak terkejut. Kenapa? Xiaoyan kemudian menimpali. Karena wanita bernama Woli yang memiliki julukan rubah api ini, dia berasal dari klan Iblis Pil, klan yang telah mengalami banyak penderitaan, dan mungkin dia hanyalah korban dari sebuah keadaan. Jika memungkinkan, aku ingin
ingin menjadikan dia informan bagi kita di dalam balai pil. Long Yi akhirnya memahami maksud dari Soyen. Sementara itu, di luar pulau terpencil, Woli, si rubah api, masih berjaga di dekat dari lubang cacing. Kegelisahan terus menghantui hatinya. 2 orang Dodi tahap 6 puncak serta 4 orang Dodi di tahap menengah bintang 6. Pasukan sebesar itu seharusnya cukup untuk bisa melenyapkan Soyen. Namun 4 di antaranya telah tewas dan firasat buruk di dalam hatinya semakin kuat. Tiba-tiba lubang cacing pun bergetar. 2 sosok perlahan muncul. Mata dari Woli, si rubah api itu pun membelalak. Tubuhnya menegang, naluri bertahan hidupnya memaksa dia ingin melarikan diri. Namun Soyen telah berdiri di hadapannya. Long Yi juga telah menghalangi jalan mundurnya. Jangan sia-siakan usahamu. Kau adalah wanita yang cerdas, kata Soyen. Woli hanya bisa menggertakkan giginya. Siapa kalian sebenarnya? Soyen kemudian berkata, bukankah kau sedang menunggu diriku? Hati dari Woli pun bergetar. Kau adalah Soyen? Itu mustahil. Seharusnya kekuatanmu hanya berada di tahap awal bintang 5 Dodi. Soyen pun tersenyum tipis. Api kecil berwarna ungu kemerahan menyala di ujung jarinya, menerangi wajah Soyen, membuat Woli semakin ketakutan. Tanpa menjawab pertanyaannya, Soyen justru bertanya balik. Namamu Woli kan? Dan kau berasal dari klan Iblis Pil. Tebakanku benar? Woli menganggukkan kepalanya. Dan malam itu, sebuah percakapan yang bisa mengubah masa depan dari balai pil telah dimulai. Rubah api atau Woli ini terpaku di bawah hujan gerimis. Matanya melebar karena keterkejutan yang sulit disembunyikan. Bagaimana kau bisa mengetahui semua itu? Tanyanya dengan nada suara bergetar karena ketakutan. Soyen menatap wanita cantik di hadapan ini dan kemudian dia berkata dengan tenang, aku pernah mendengar percakapan dari rekan-rekanmu sebelum dia mati. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Klan Iblis Pil milikmu memiliki bakat alkemis yang luar biasa. Namun justru karena itulah mereka diburu, mereka diperbudak, martabat mereka juga telah dirampas. Bahkan hak untuk hidup sebagai manusia pun seringkali tidak mereka miliki. Nasib orang-orang dari klan Iblis Pil ini sungguh tragis. Tubuh dari Woli, si rubah api itu pun gemetaran. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bagaimana kau bisa mengetahui semua ini? Soyen tersenyum tipis dan kemudian dia mengatakan, karena aku memiliki seorang saudara yang juga berasal dari klan Iblis Pil. Namanya adalah Lang Tian. Rubah api bertanya, kenapa dia mengikutimu? Apa yang telah kau berikan padanya? Soyen pun menjawab tanpa ragu, aku telah memberikannya sebuah kebebasan untuk menyempurnakan setiap resep obat yang aku miliki. Mata dari Woli pun membelalak. Bahkan balai pil sangat menginginkan resep-resep milik Soyen. Namun wanita cantik itu segera menggelengkan kepalanya. Itu belum cukup untuk membuatku mengikutimu sepenuh hati. Soyen menganggukkan kepalanya. Dia menghargai keteguhan dari wanita di hadapannya ini. Dengan suara serius Soyen berkata, aku pernah berjanji pada Lang Tian bahwa aku akan melakukan segalanya untuk membantu klan Iblis Pil, bahkan membalaskan dendam-dendam mereka. Rubah api Woli segera melangkah mundur. Musuh terbesar dari klan Iblis Pil adalah balai pil. Kau benar-benar berpikir bisa melakukan hal ini? Tatapan mata Soyen menjadi tajam. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti aku pasti bisa. Keheningan langsung menyelimuti mereka. Woli menatap Soyen dalam waktu yang lama sebelum akhirnya dia tersenyum tipis. Dulu aku tidak akan mempercayaimu, tapi seorang yang bisa naik dari bintang 4 ke bintang 6 Dodi hanya dalam kurun waktu 300 tahun mungkin memang mampu melakukan sebuah keajaiban. Aku tahu kau ingin menjadikanku mata-mata bagi balai pil kan? Tapi bagaimana aku bisa yakin kau tidak hanya memanfaatkan diriku saja? Soyen tersenyum tipis. Saat ini kau memang tidak punya pilihan selain mempercayai diriku. Woli segera tersenyum pahit. Benar, aku bersedia bergabung dengan dirimu, tapi aku punya satu syarat. Aku tidak akan memberikan informasi yang bisa membahayakan Tetua Agung dari Balai Pil. Soyen pun terkejut. Kenapa? Bukankah Woli seharusnya juga membenci pria yang telah memperbudak dirinya? Namun kenapa Woli malah menggelengkan kepalanya pelan? Dia kemudian mengatakan, kalian semuanya salah paham. Tetua Agung dari Balai Pil, dia tidak pernah memaksa dirinya
diriku. Dia bahkan melindungiku. Menjadi wanitanya adalah pilihanku sendiri. Aku tidak mencintainya, tapi aku berhutang budi padanya dan aku tak bisa mengkhianati tetua agung. Dari Balai Pil, Souyen terdiam. Dia melihat sebuah keteguhan dan juga prinsip dari dalam diri Woli ini. Lalu Souyen tersenyum tipis. Baiklah jika begitu, aku ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di dalam klan Xiaohu. Air mata segera mengalir di pipi dari Woli sang rubah api. Setetes cairan merah kemudian muncul dari dahinya. Perjanjian darah dengan Souyen pun terbentuk. Souyen kemudian berkata, sering-seringlah mengunjungi rumah lelang. Sampaikan informasi melalui Zeni. Aku juga akan memberikanmu sebuah hadiah. Rubah api bertanya bingung. Hadiah? Souyen menganggukkan kepalanya. Benar, dan itu adalah pil permajaan. Mata dari Woli langsung membelalak. Apa? Pil permajaan? Tidak, itu terlalu berharga. Tapi tunggu dulu, apakah sebenarnya kau yang telah menciptakan pil permajaan itu? Souyen tersenyum malu sambil mengatakan, bisa dibilang mungkin memang begitu. Dan saat kita bertemu lagi, aku sudah akan menjadi alkemis peringkat ke-7. Rubah api Woli menatap dengan pandangan tak percaya. Kekuatan jiwamu sudah berada di level menengah dari tahap Yi. Kau benar-benar monster. Souyen tersenyum kecil sambil mengatakan, sudahlah, aku akan menunggumu di masa depan nanti. Woli menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, dan berikan pil permajaan itu ketika aku resmi menjadi bagian dari klan Xiao milikmu. Souyen menganggukkan kepalanya dengan mantap. Sebelum berpisah, dia mengayunkan pedang kuno api surgawi pelan dan Woli memuntahkan sedikit darah. Luka ini yang dibuat oleh Souyen cukup untuk bisa memperkuat cerita ketika Woli kembali ke dalam Balai Pil. Wanita cantik ini menoleh untuk yang terakhir kalinya. Tatapan matanya telah dipenuhi sebuah harapan, lalu perlahan Woli menghilang di dalam kegelapan malam. Sementara itu Souyen memandang ke arah kepergian dari Woli dan dia tahu bahwa hari ini dia tidak hanya mendapatkan seorang sekutu, tapi juga mendapatkan secercah harapan baru untuk menghancurkan Balai Pil suatu hari nanti. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Balai Pil akan percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Woli? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.